Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita ketemu dengan materi pelajaran tentang Chandika. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, untuk kelas Pak Guru yang teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran untuk pagi hari ini, mari kita berdoa dan akan terakhir membaca firman masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. terima kasih kita kelas. Baik, siapa yang tidak hadir pagi ini? Berapa yang tidak hadir? Tiga ya. Tiga orang yang tidak ada yang tidak hadir. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak Guru ingin bertanya dulu. Boleh saling berhadapan lalu saling menatap. Boleh saling berhadapan, saling menatap, lalu pandangi wajah temanmu. Pandangi wajah temanmu. Apa yang kalian lihat? Kenapa harus adanya perbedaan fisik? Yes, karena ada perbedaan fisik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman ya. Untuk pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan keanekaragaman hayati di Indonesia dan peranannya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang berikutnya Bapak Guru akan tunjukkan ke kalian. Ini kalian harus nonton dulu, nonton videonya. Nah, ini cuma materi dasar yang harus kalian tonton sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Tolong disimak dengan baik-baik supaya sebentar kita mengerjakan LKPD-nya tidak bingung dalam mengerjakan tugas secara LKPD. Bisa? Baik, teman-teman. Masalah yang pertama, menganalisis keanekaragaman gen melalui pengamatan variasi bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, dan ciri lainnya pada manusia dalam satu spesies keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi kelompok 1 cuma bahasnya tingkat gen, tidak bahas tingkat yang lain. Oke? Kelompok 2, ini masalahnya tentang menelaah karakteristik perbedaan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke? Pembahasannya tentang membandingkan keanekaragaman tingkat ekosistem melalui studi literatur. Nah, studi literatur boleh diambil dari media pembelajaran yang sudah Bapak Guru bagikan linknya di grup. Yang untuk kelompok 4, dia bahas tentang menguraikan keanekaragaman hayati di Indonesia, flora dan fauna serta penyebarannya berdasarkan garis beres dan beber. Dan yang terakhir untuk kelompok 5, itu masalahnya adalah merumuskan solusi upaya pelestarian yang dapat dilakukan terhadap kejahatan atau ancaman yang mengakibatkan punahnya keanekaragaman hayati. Sudah dulu dalam kelompok sekarang? Sudah. Oke, Guru bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Bisa lihat di LKPD-nya, itu masing-masing kelompok punya masalah yang berbeda. Iya. Oke, jadi kalian hari ini fokuskan cuma diskusi untuk menyelesaikan lembaran kerja yang sudah Guru bagikan. Silakan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
terakhir nanti untuk kesimpulan itu nanti diambil di akhir KPD. Jadi masing-masing kelompok silakan buat kesimpulan. Oke, demikian pertemuan kita pagi ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi semua. Oke, baik, selamat pagi anak. Baik, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kelas, silakan kita dalam doa. Teman-teman, sebelum datang belajar, mari kita berdoa dan agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk siapa yang tidak hadir pagi ini? Ayo. Pak. Orang. Ya. Sakit ya? Baik. Pak Guru pengen mengingatkan bahwa kemarin kita sudah diskusi tentang materi keanekaragaman. Hari ini adalah presentasinya. Kita mulai dari kelompok apa? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mari kita bersiap. Jadi pagi semuanya. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 mendapatkan LKPD tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi di sini tugas kami menganalisis keanekaragaman gen melalui pengamatan variasi bentuk fisik antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, dan hasil dari pengamatan kami akan saya bacakan. Yang pertama, nama Karen Gabriela Wiswarin, warna kulit sawo matang, bentuk rambut lurus, warna rambut hitam, bentuk kuping melekat, bentuk hidung pesek, tinggi badan 153 cm, golongan darah O, warna mata coklat, pipi berlesung dan ukuran bibir tebal. Yang kedua ada Juni Clara Ubra, warna kulitnya kuning langsat, bentuk rambutnya lurus, warna rambut hitam, bentuk kuping menggantung, bentuk hidung pesek, tinggi badan 157 cm, golongan darah O, warna mata coklat, pipi tidak berlesung dan ukuran bibir tebal. Yang ketiga ada Aulia Segnun, warna kulit sawo matang, bentuk rambut lurus, warna rambut hitam, bentuk kuping melekat, bentuk hidung pesek, tinggi badan 158 cm, golongan darahnya A, warna mata coklat, pipi tidak berlesung dan ukuran bibir tebal. Oke, di sini kami akan buka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Kami persilakan. Saya mewakili kelompok 3. Di sini saya mau bertanya bagaimana pengaruh gen terhadap keanekaragaman hayati sekaligus dengan contoh yang jelas. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok. Di sini teman kelompok kami akan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi di situ kelompok 3 bilang bagaimana pengaruh gen terhadap keanekaragaman hayati dan berikan contohnya. Nah, jadi teman-teman, keanekaragaman kita di sini dapat mengakibatkan variasi atau perbedaan antar individu yang sejenis. Nah, contohnya saya berikan contoh itu kayak tanaman mawar merah, tanaman mawar putih, dan tanaman mawar kuning. Nah, di situ ada mereka sejenis tanaman mawar, mereka tanaman mawar, tetapi mereka memiliki perbedaan yaitu pada warnanya. Karena apa? Mereka warnanya berbeda ya karena itu, karena gen tadi, gennya berbeda sehingga warnanya juga berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Berikutnya dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gurkiawan sebagai moderator. Pemateri bernama Kalian tunggu. Tanpa berlama-lama, mari saja kita masuk ke
kami dari kelompok 2 membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Lalu pertanyaan yang pertama, persamaan ciri apa saja yang tampak dari gambar data pengamatan kami? Jawabannya yang pertama, nama hewan harimau. Persamaannya, harimau, singa, kucing, dan cheetah tergolong ke dalam famili yang sama, yaitu Felidae. Anggota dari Felidae adalah kucing dan kucing besar. Yang kedua, berikutnya ada memiliki gigi yang tajam. Lalu poin yang ketiga, tergolong hewan pemakan daging. Lalu poin keempat, berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu poin yang kelima, memiliki ekor, dan yang terakhir memiliki kuku yang tajam. Pertanyaan kedua, perbedaan ciri apa sajakah yang tampak dari gambar data pengamatan Anda? Nama hewannya harimau, singa, kucing, dan juga cheetah. Perbedaannya, poin yang pertama memiliki variasi warna kulit yang berbeda. Poin yang kedua memiliki ukuran badan yang berbeda. Poin yang ketiga memiliki habitat yang beragam. Dan yang terakhir, cara mencari makanannya juga berbeda. Pertanyaan ketiga. Jadi di sini ketemu sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana cara kita dapat mengetahui keragaman tingkat jenis dan berikan contohnya? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana caranya kita dapat mengetahui keanekaragaman tingkat jenis dan berikan contohnya. Yaitu kita bisa membedakan dengan mengetahui ciri fisiknya, seperti bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna, dan lain-lain. Contohnya pada hewan tadi kucing, singa, harimau yang tadi pada kelompok kami mempredikasinya, yaitu mereka memiliki perbedaan bentuk, tubuh, dan fisik. Contoh kedua pada tumbuhan, yaitu pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang, yaitu memiliki perbedaan bentuk buah dan rasa buah. Terima kasih. Dari kelompok mungkin sudah puas dengan jawaban yang kami berikan. Terima kasih. Kemudian di sini Ya, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah memberikan kesempatan dari kami di kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Oke teman-teman, jadi di sini kelompok kami diberi tugas untuk menganalisis keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, ekosistem ada dua ekosistem, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem darat. Yang pertama ada ekosistem perairan memiliki 5 komponen. Komponen pertama plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat berpindah tempat secara masif karena pengaruh arus air. Contoh komponen plankton ada 2, yaitu gagal uniseluler dan protozoa. Yang kedua ada nekton. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang. Contohnya seperti ikan dan ikan. Yang ketiga ada neoston. Neoston merupakan organisme yang terapung di permukaan air. Contohnya seperti serangga, air, teratai, ecer gondok, dan ganggang. Yang keempat ada bentos. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Yang kelima ada perifiton. Perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme. Contohnya seperti ganggang dan siput. Oke, kedua ada ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri dari beberapa bioma. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan alam yang berada pada iklim tropis, yaitu terletak antara 230 sampai 27 derajat lintang utara dan 230 sampai 27 derajat lintang Sulawesi dan Papua. Yang kedua ada gurun. Bioma gurun adalah suatu ekosistem darat yang mendominasi flora dan fauna khas. Yang ketiga ada padang rumput. Bioma padang rumput bisa diartikan sebagai ekosistem di suatu daerah yang luas dengan bentuk dataran semi gurun yang ditutupi oleh semak dan gumul. Demikian hutan gumul. Bioma hutan gumul juga bisa disebut sebagai hutan hujan sedang. Berikutnya ada taiga. Bioma taiga adalah bioma yang sebagian besar terdiri atas pohon konifer berdaun bentuk daun. Berikutnya tundra. Bioma tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Dan yang terakhir savana. Savana merupakan padang rumput yang diselimuti pohon-pohon. Savana terdapat di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Mungkin dari kelompok-kelompok lain ada pertanyaan? Ada.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya mau bertanya, apa itu keanekaragaman hayati, tingkat ekosistem dan contohnya. Mungkin perwakilan dari kelompok 3 mau menjawab. Kita silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan di sini saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, apa itu keanekaragaman hayati, tingkat ekosistem dan contohnya? Jawaban, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Contohnya ekosistem sawah, hutan, dan pantai. Selanjutnya kita ke kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 berikutnya. Mohon perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devita Kristiani Munley, merupakan moderator dan pemateri di Nuri Nurul di Samsirin Nur. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia dan peranannya. Di sini kami diberi tugas untuk melakukan pengamatan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dari hasil pengamatan kelompok kami, diketahui bahwa karakteristik fauna di Indonesia memiliki setiap perbedaan. Perbedaan dan karakteristik tersebut karena dari tempat atau daerah asalnya. Daerah karakteristik fauna tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu oriental, peralihan atau endemik, dan Australia. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk melakukan pengamatan mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Dari hasil pengamatan kami, persebaran flora di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 3 wilayah, yaitu flora Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian barat memiliki banyak persamaan dengan keadaan flora di benua Asia pada umumnya atau flora asiatis. Lalu peran keanekaragaman hayati. Ada beberapa peran dari keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia, diantaranya sumber daya alam, sumber daya plasma nufta, bidang keilmuan, dan estetika. Sumber daya alam menghasil kebutuhan primer atau sekunder kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang didapat dari alam atau keanekaragaman hayati. Sumber plasma nufta. Keanekaragaman hayati yang ada akan menyimpan berbagai macam kode-kode genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Kemudian, bidang keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang sangat berguna bagi kehidupan manusia untuk mengembangkan wawasan keilmuan. Kemudian yang terakhir adalah bidang estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak sekali berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Terima kasih untuk pemateri. Di sini kami akan membuka babak pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Saya di sini dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 4, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari kelompok 1 berisi mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, secara geografis letak Indonesia itu dilewati oleh garis lambung, khatulistiwa, dan memiliki iklim tropis. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pohon-pohon yang sudah tinggi dan tumbuh besar di hutan menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Sekian, terima kasih. Baik, kami rasa itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok yang terakhir, yakni kelompok 5. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih moderator. Jadi kelompok 5 ini diberikan lembaran kerja peserta didik tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk tabel deskripsinya itu tentang aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati dan yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang menurunkan keanekaragaman hayati itu ada 5 contoh, dan ketemu juga ambil yang meningkatkannya itu ada 5 contoh. Contoh pertama, penebangan liar dan kebakaran hutan. Contoh kedua, pembuangan sampah sembarangan. Ketiga, pemburuan binatang liar. Lalu ada praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, dan perdagangan satwa dilindungi. Yang meningkatkan keanekaragaman hayatinya itu ada 5 juga teman-teman, yaitu membuat kawasan konservasi alam. Lalu ada pelestarian secara in situ dan ex situ. Kemudian ada melakukan penghijauan atau reboisasi. Lalu melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem tebang pilih. Lalu kita masuk ke pertanyaan nomor 2, mengapa kita harus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati? Oke teman-teman, kita harap teman-teman lihat. Jawabannya itu keanekaragaman hayati harus dijaga dan dilestarikan karena akan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber inspirasi pengembangan obat-obatan tradisional, penelitian mengenai rahasia lingkungan, dan menjadi penunjang utama dalam kelangsungan hidup manusia. Keberadaan keanekaragaman hayati itu penting, terutama karena nilai manfaat yang dapat disumbangkan bagi kelangsungan hidup manusia baik secara jasmani maupun rohani, secara langsung maupun tidak langsung, serta bagi kelangsungan keberadaan keragaman hayati itu sendiri. Terima kasih kepada pemateri. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kelompok lain. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok keempat akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya ialah, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Saya akan mempersilakan kepada teman-teman kelompok saya untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok keempat, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yaitu pada dasarnya penyebab utama hilangnya atau musnahnya keberagaman hayati adalah perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan bumi untuk menumbuhkan kembali atau mempertahankan yang masih tersisa. Maka manusia harus mengubah pola konsumsi dan pola hidup untuk merawat keanekaragaman hayati. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kalian pelajari dalam diskusi yang telah kita laksanakan. Jadi, Bang harap masing-masing kelompok sudah membuat kesimpulannya. Ya, kesimpulan tentang materi diskusi yang telah didiskusikan dalam kelompok. Kita mulai dari kelompok 5. Silakan. Kami buat tentang keanekaragaman hayati, yaitu keberadaan keanekaragaman hayati ini tidak akan selalu tetap keadaannya, baik jumlah serta jenisnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti perburuan, kerusakan ekosistem, serta pemanfaatan yang lebih. Hasil kesempatan telah diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok 4 untuk menyimpulkan hasil diskusi kami. Kesimpulannya yaitu keanekaragaman hayati merupakan sumber daya yang disediakan alam semesta. Setiap makhluk hidup memiliki peran demi berlangsungnya keseimbangan kehidupan. Hilangnya suatu peran dapat mengakibatkan rusaknya rantai kehidupan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya mewakili kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil diskusi kami. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotip, dan proses ekologis di biosfer daratan atau lautan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi. Oke. Kesimpulan
keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi dan terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan sifat, contoh famili Felidae, kucing, harimau, dan singa. Baik Pak, terima kasih. Dari sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Yang berikut, kita usaha dulu akan melakukan refleksi. Kita akan bertanya setiap kelompok tentang materi yang telah diskusikan. Kira-kira kelompok 5 sudah paham dengan apa yang dikerjakan dalam LKPD? Sudah. Betul, sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4 sudah paham? Sudah. Betul? Sudah. Oke, kelompok 3 paham? Paham tidak materi yang diskusi? Paham, sangat paham. Terima kasih. Kelompok 2 kelompok 1 sudah paham? Oke, baik. Kalau kalian sudah paham tentang apa yang dikerjakan dalam diskusi, yang berikutnya masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya ke Pak Guru untuk dinilai. Silakan. Boleh ditanggung ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Baik Pak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita keluar dari ruangan dan juga mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kita kelas. Ya, Pak, sama-sama. Memimpin kita dalam doa. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya kita akan masuk pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, bukan lagi keanekaragaman hayati, tapi masuk ke pengelompokan makhluk hidup. Demikian pertemuan kita hari ini, dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang semua. Siang.